يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nih, ada kisah. Kisah ini menakjubkan. Seandainya kita yang mengalami kisah ini, niscaya kita akan menyangka itu malaikat, padahal setan. Kisah ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, seorang ulama. Dia berkata, bainama ana dhata lailah usalli qiyamal lail amama khaymati as-saghirah. إذ رأيت غماما أبيض سد الأفق كالجبل المرتفع من السماء من الأرض إلى السماء وأخذ ذلك الغمام يدنو مني آتيا من جهة المشرق وهو قبلة المصلي في المغرب حتى وقف بعيدا مني وخرج منه شخص وتقدم حتى قرب مني ثم الشرع يصلي بصلاتي مؤتما بي وثيابه تشبه ثياب جارية بنت 15 سنة ولم أستطع أن أخبر وجهها بسبب الظلام. Coba lihat. Suatu malam aku sholat malam, sholat tahajud di depan kemahku yang kecil. Waktu itu sedang mengadakan perjalanan di tengah jalan. Malam bikin kemah kecil untuk tidur. Nah, malamnya bangun tahajud di luar kemah. Tiba-tiba aku melihat ada awan putih di ufuk di atas gunung. Kemudian awan itu mendekat kepadaku dari arah timur. Dan saat itu arah timur adalah arah kiblat dari sebelah barat. Kalau kita kiblat kan ada di baratnya, karena kita ada di sebelah timur Mekah. Ini berada di sebelah barat Mekah, jadi menghadapnya ke timur sholatnya. Sampai awan itu berhenti agak jauh ke bawah. Aneh kan, ada awan ke bawahnya, segala film. Tapi ini real, nyata. Keluarlah dari dalam awan itu seseorang. Aku sedang sholat. Lalu dia berdiri di sampingku, lalu ikut dengan sholatku bermakmum kepadaku. Pakaiannya menyerupai pakaian seorang remaja putri usia 15 tahun. Pakaian ABG. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena gelapnya hal itu. Hanya dadeganan awe nu katinggal itu. Wujudnya aja, wujudnya orang. Pakai pakaian seperti pakaian anak remaja. Walamma syar'a yusalli ma'i kuntu aqra'u surah Alif Lam Sajdah. Ketika dia mulai sholat bersamaku, saat itu aku sedang membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah, surah As-Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itu yang disunnahkan dibaca pada waktu sholat subuh hari Jumat. Ayat sajdah. Nanti disunahkan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Aku membaca surah itu. Apa yang terjadi? Fafazi'tu wa khiftu khaufan syadid. Tiba-tiba muncul rasa takut yang amat sangat dalam hatiku. Ngedek-dek. Sampai lupa lagi terhadap bacaan surah As-Sajdah tersebut. Fakharajtu minha ila suratin ukhra. Aku ganti dengan membaca surah lain. Walam astati qira'atul Qur'an ma syiddati hifdhi lahu bisababi ra'ab alladhi asabadi. Tapi aku pun tidak bisa menamatkan.
Padahal aku amat sangat hafal surah ini. Tiba-tiba saja lupa. Saking takutnya, ketakutan yang sedang melandaku. Jadi baca surah apapun yang sangat-sangat hafal, lupa karena saking takut. Entah kenapa takutnya itu. Bukan takut kepada Allah. Wa ba'da salam insarafa wa dakhala fil ghamam wa raja'a min jihatihi allati ata minha. Begitu salam, dia pergi masuk lagi ke awannya, pergi ke arah dia tadi datang. Ini siapa orang ini misteriusnya? Ikut salat. Kalau kita menyangka, wah malaikat bermakmum kepadaku, bangga bisa. Besoknya bikin status di medsos tuh. Tadi malam tahajud saya diikuti malaikat. Wasatu syekhan salihah. Aku kemudian esok harinya bertanya kepada seorang syekh yang soleh, berilmu dan soleh. Kalau syekh zaman dahulu setiap ulama pasti soleh. Karena zaman dahulu setiap orang berilmu terus mengajarkan ilmu, pasti ilmu yang diajarkan itu sudah diamalkan. Baheula, ayeuna mah henteu. Faqala li, berkatalah ulama itu, yumkin ayyakuna dzalika syaitana. Mungkin itu syaitan. Bukan malaikat. Kenapa? Lau kana malakan ma asabaka faz'un wala ra'bun. Seandainya dia malaikat, ya mungkin menimbulkan ketakutan yang sangat. Malaikat itu datang bersama rahmat, menimbulkan ketenangan dan ketentraman, mendukung ibadah yang kamu lakukan. Ini malah apa? Membuat dia lupa terhadap surah yang sangat dia hafal. Fadhahara li anna ra'yahu shawab, maka jelas bagiku bahwa pendapat ulama ini benar. Kisah ini dinukil di dalam kitab namanya Al-Hadiyatul Hadiyah li Ta'ifatut Tijaniyah. Jadi ini menunjukkan orang tersebut sholat didatangi ternyata syaitan laknatullahi alaihi. Ingat, syaitan bisa ikut sholat. Tapi bukan untuk ibadah, tapi untuk mengganggu orang yang sedang ibadah. Ikut sholat nate dalam rangka mengganggu. Buktinya orang tadi sesoleh itu dia, sehebat itu hafalan Qur'annya, lupa dan muncul rasa takut yang tak terkira. Maka coba perhatikan komentar para ulama tentang kisah ini. Fanzur kaifa yatala'abu syaitan bil insan liyufsida alaihi dinahu walidzalika syar'a Allahu lana al-isti'adzah inda qira'atil Qur'an minasyaitonir rajim wallahu a'lam. Perhatikan bagaimana syaitan mempermainkan manusia ketika ibadah untuk merusak agamanya dan ibadahnya. Oleh karena itu Allah mensyariatkan setiap orang mau membaca Al-Quran harus membaca apa? Ta'awudz terlebih dahulu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran, silakan kamu berta'awudz dulu. Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berdasarkan hal itulah maka kita bisa melihat bahwa setan bisa ikut sholat untuk merusak agama orang, dan mungkin saja kalau orang awam menyangka itu malaikat. Bahkan Imam Ibnu Abi Dunya pernah mau ditipu oleh malaikat. Suatu saat oleh setan yang dalam kisah yang menakjubkan. Tadi ralat, bukan ditipu oleh malaikat. Malaikat tidak pernah menipu ya, keceletot lidah. Ditipu oleh setan. Imam Ibnu Abi Dunya itu
Ini cerita dalam kitab Syiarul A'lamin Nubal Imam Az-Zahabi rahimahullah. Suatu saat berada di tengah padang pasir kehabisan bekal air, haus. Beliau berdoa, ya Allah beri saya air. Tiba-tiba awan berkumpul, gelap, kemudian hujan turun. Alhamdulillah bisa minum, dia isi air, wadah airnya dengan air hujan itu dan bisa minum. Masih dalam suasana gelap muncul cahaya dari balik batu. Dia menyatakan, cahaya itu berbicara, ana rabbuk, aku Tuhanmu. Telah aku terima semua doa ibadahmu, telah aku ijabah semua doamu. Maka sejak saat ini aku membebaskanmu dari ibadah kepadaku karena kesolehanmu. Mendengar omongan itu langsung Imam Abi Dunya mengambil pasir dilempar ke saya. Ikhsa wa ma anta illa iblis. Diam kamu, pergi kamu ini pasti iblis. Kenapa kamu menyangka aku iblis? Seandainya ada orang yang soleh dan karena kesolehannya bebas tidak melakukan ibadah, niscaya yang pertama kali yang lebih layak untuk tidak ibadah adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung hilang. Tuh coba, ulama tidak akan tertipu.